Selamat sore Bapak Ibu yang saya kasih dalam nama Yesus Kristus. Dimanapun Anda berada, saya berharap Anda dalam keadaan baik-baik, dalam perlindungan Tuhan. Dan pada sore hari ini bersama saya Saudara David, dia akan membagikan kesaksian bagaimana ia mengenal Kristus yang benar, mengenal Yesus yang benar. Bahkan sampai saat ini dia masih tetap bertahan dan memutuskan menjadi seorang hamba Tuhan, menjadi seorang penginjil. Jadi dia sedang bersama dengan saya. Kita sama-sama sapa dia. Selamat sore Saudara David. Bagaimana kabarnya sore hari ini? Baik. Ya, puji Tuhan Saudara David ya. Dan di sore hari ini kita mau membagi kesaksian. Kita mau lihat kesaksian Saudara David. Kenapa? Dan bahkan dari mana awal pertama sekali Saudara David mendengar kebenaran yang sesungguhnya. Kenapa sampai di tempat ini? Bisa ceritakan kepada kita kesaksian Saudara David? Ya, baik. Saya akan bagi kesaksian kepada kita semua. Dan pertama awalnya saya sekolah di daerah saya, yaitu Mempramuraya, Kabupaten Mempramuraya. Saya tamat SMA dari situ. Dan saya tujuan menuju ke Jayapura pakai kapal. Tujuan dari tempat kampung saya ke Jayapura paling lama 2 atau 3 hari baru tiba di kota Jayapura. Sampai di kota Jayapura saya daftar kuliah di kampus USTJ, tetapi saya lulus bagian jurusan teknik sipil, tetapi saya masih ragu dengan pendaftaran kuliah saya. Saya sudah bayar semua administrasi pembayaran dan saya sudah bayar uang 5.800.000, tetapi masih ragu juga dalam pendaftaran itu. Dan saya bergumul, saya akan jadi apa tujuan kuliah saya ini. Ternyata waktu itu saya pergi di tempat di paman saya atau om saya, dia tinggal di Kota Raja luar, disebut sekarang Jalan Baru. Dan disitulah saya ketemu dia. Akhirnya dia memberitahukan kepada saya adalah ada sekolah untuk kuliah khusus untuk hamba Tuhan. Akhirnya saya cari tahu dan om saya itu antar saya ke Gembala Patumbur. Gembala Patumbur adalah alumni dari Grape. Dia diutus ke Papua, dia sekarang berada di Abepura. Dan saya beberapa hari di situ, di PA saya dan di injili saya. Dan akhirnya saya ambil keputusan untuk mengambil sekolah Alkitab dan sekolah teologi ini. Dan akhirnya saya memutuskan dan saya pergi ke kampus yang pertama saya daftar, yaitu kampus USTJ. Dan saya minta kembali uang saya 4 juta, dan 1 juta 400 atau 800 itu dikembalikan kepada pihak di kampus, dan saya ambil 4 juta kembali. Akhirnya saya pergi ke Gembala Patumbur dan saya bayar uang tiket administrasi untuk ke Jakarta. Dan akhirnya saya bayar uang tiket pesawat tujuan untuk Jakarta. Dan waktu itu Patumbur atau Gembala Tumbur antar saya sampai di Bandara Sentani. Akhirnya saya naik pesawat dari bandara. Tujuan dari bandara ke kota Jakarta itu minimal 5 jam perjalanan sampai tiba di Jakarta. Tetapi karena penyertaan Tuhan dan pertolongan Tuhan, saya bisa datang sampai di Jakarta. Akhirnya dijemput seorang penginjil, yaitu penginjil Semet yang sekarang menjadi penginjil ada di Kalimantan Barat. Dan saya dijemput oleh dia dan saya sampai tiba di tempat tujuan atau di lokasi kampus yang ditujukan oleh Gembala Patumbur. Akhirnya saya tiba, namanya Kampus Internasional Teologia Seminari di Grape. Akhirnya saya beberapa hari atau beberapa minggu di sini. Saya ikut banyak proses. Melalui pertama ikut Mabim, atau disebut dengan di kampus-kampus lain disebut adalah ospek atau Masa bimbingan ya. Masa bimbingan. Jadi saya ikut itu selama 1 minggu dan dalam proses. Dan saya akhirnya dari kampus Grape ini, mereka berkata bahwa Anda
sisa berapa hari lagi kita akan dikirim di Kalimantan. Akhirnya kami ada berapa orang dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, dan kami diberangkatkan pakai kapal di tujuan Kalimantan Barat. Akhirnya saya sampai di Kalimantan Barat, dan di situ saya pergi ke sana. Saya kira itu seperti Kalimantan, seperti di Jakarta gitu, kotanya mewah dan jalannya ada kendaraan dan begitu fasilitasnya lengkap. Ternyata sampai ke sana sama juga daerah saya seperti di Papua, masa banyak harus dilakukan, banyak harus dipertimbangkan, Banyak bekerja, banyak bekerja. dan kita bisa ketemu semua hal yang kita hadapi. Dan udah saya daftar kuliah di Kalimantan dari kampus Grape International Teologia Seminari, yang dia punya cabang yang dibangun oleh Dr. Pasento di sana. Akhirnya saya masuk daftar kuliah di situ. Di situ saya mengikuti, menyesuaikan diri, pelajaran di sana dan segala macam. Walaupun banyak rintangan dan banyak kesulitan, tetapi saya mencoba mengikuti karena ambil keputusan untuk mengambil jalan untuk mengikuti Kristus atau mengikuti Tuhan itu sangat sulit, karena akhirnya saya sampai ke sana tujuan saya kira untuk pergi untuk santai-santai, pergi untuk santai-santai, berjalan-jalan, berhappy-happy. Ternyata di sana saya mengalami banyak pekerjaan yang kami harus lakukan. Seperti salah satu contoh harus bertukang, harus bekerja, harus bertani semua, bawa rumput ya, apalagi kumpulkan sawit ya, dan kasih makanan babi. Apa yang kita lakukan di sana, ternyata itu semua untuk membentuk karakter saya dan tingkah laku saya. Yang tadinya tingkah laku saya di kampungnya mungkin jalannya tidak jelas, akhirnya saya dibentuk di sana selama akhirnya berjalan kuliah di Kalimantan Barat. Berjalan waktu saya beradaptasi dengan daerah di sana, karena daerah sana juga sama dengan daerah saya di Papua, perlu butuh jalan kaki juga, bukan seperti daerah-daerah yang sudah maju, tetapi karena harus perlu jalan kaki, penginjilan keluar dan segala macam. Tetapi saya puji Tuhan, saya bisa menyelesaikan 2 tahun di sana. Akhirnya saya dikirim lagi ke Jakarta. Akhirnya di sini sampai saya lanjut lagi studi di Jakarta, dan akhirnya sampai sekarang saya sudah tahap yang terakhir atau tahap yang akhir. Dan karena saudaraku yang saya kasih dalam Kristus, karena mengikuti Tuhan itu adalah hal yang begitu indah dalam kehidupan kita. Amin. Betul. Karena bagi siapa yang ikut kepada Kristus itu adalah orang yang akan dapat diselamatkan, karena ada bagi orang yang ikut dalam Kristus, mereka akan memiliki apa pengharapan yang Tuhan sediakan di surga itu. Oleh sebab itu saya sampai cita-cita saya atau harapan saya, kemudian mungkin saya mau jadi penginjil atau mau diutus di daerah saya yang tadi saya sudah sebut di awal, daerah saya Kabupaten Mamberamo Raya, dan saya akan diutus kembali di situ dan saya akan menginjili orang di sana, karena daerah saya di sana sangat disayangkan, bahwa saya bisa berkata sangat disayangkan daerah, banyak harus melewati banyak rintangan, banyak membutuhkan penginjil atau membutuhkan hamba Tuhan yang profesional di sana untuk mengajar kebenaran yang benar. Karena zaman sekarang ya banyak kebenaran yang tidak berdasarkan Alkitab. Mereka mengajarkan bahwa mereka mengajar secara mereka punya, tapi tidak sesuai Alkitab ya. Tidak sesuai Alkitab. Tidak sesuai dengan Alkitab. Dan mereka cuma sesuai akal mereka, dan mereka mengajarkan untuk mendapatkan sesuatu. Iya. Dan oleh sebab itu saya akan kembali di daerah saya yang saya tadi sudah katakan, bahwa saya akan kembali diutus dari kampus ini, dan saya akan pergi ke sana jadi penginjil. Dan itu adalah
harapan saya atau keputusan saya sudah ambil, jadi saya akan pergi. Nah, betul. Saudara David, tadi saya dengar cerita Saudara David ya. Saya sendiri sedih mendengarnya ya. Tadi Saudara David udah masuk kuliah, udah bayar 5.800.000 ya. 5.800.000, wah, itu tidak main-main ya. Nah, Saudara David, ketika Saudara David mendaftar dan sudah bayar 5.800.000, kenapa, pergumulan apa sampai Saudara David mencabut uang itu kembali? Kenapa sampai saat itu? Karena saya cabut uang itu kembali karena saya waktu itu ikut PA dengan Pak Tumbur, dan saya lihat beda sekali dengan pengajaran ini, dan tidak sama dengan gereja saya, karena gereja saya adalah gereja Injili atau disebut dengan gereja, disebut kalau daerah di Papua atau di bagian itu mayoritasnya gereja Gidi. Jadi pengajarannya sangat beda dengan itu, bahwa saya kaget kok baptisan, mereka bilang baptisan di gereja saya mengatakan baptisan diselamatkan, tapi kenapa sampai ketemu di sini baptisan diselamatkan orang. Maka itu saya harus ambil keputusan, harus belajar lagi. Ternyata sampai ke Jakarta, ya pada intinya ternyata semua yang diajarkan oleh gereja saya bisa dikatakan itu salah begitu. Oleh sebab itu saya ambil keputusan dan tarik uang yang saya sudah daftar di kampus USTJ 5.800.000. Akhirnya saya ambil keputusan untuk sekolah Alkitab atau sekolah teologi. Nah, Saudara David, tadi saya dengar bahwa ketika Saudara David dikirim ke Kalimantan, jadi motivasinya berbeda. Ya. Jadi Saudara David awal mau ke Kalimantan, mungkin berpikir tadi saya mau jalan-jalan di sana, jalannya bagus, tempatnya bagus ya seperti Jakarta. Tetapi setelah sampai di sana akhirnya berbeda dengan apa yang dilihat ya gitu ya. Tapi yang menjadi pertanyaannya adalah Saudara David, bagaimana Saudara David setelah akhirnya tahu bahwa RBC yang di sana di Kalimantan Barat ya bekerja dengan berbagai macam pekerjaan harus dilakukan, apalagi kita kalau di sana katanya harus babat rumput, kerja apa, semuanya gitu loh. Nah, pernah nggak Saudara David berpikir mau keluar karena apa gitu? Pernah nggak Saudara David berpikir mau keluar, atau karena tidak tahan pekerjaan, atau dengan apa? Waktu itu saya sampai di sana minggu pertama dan kedua saya masih bertahan. Dan akhirnya minggu ketiga dan keempat itu saya sudah berpikir yang pikiran aneh-aneh, kok datang ke sini mau bekerja bukan kuliah. Akhirnya saya ternyata saya punya Pak kakak penginjil namanya itu Pak Ration, atau dia pengasuh panti yang dia mengasuh saya, menginjili saya. Akhirnya dia berusaha kuatkan iman atau hati saya. Akhirnya saya bertahan di sana. Ternyata saya berpikir ulang lagi, ternyata benar kalau mengikuti Kristus itu tidak gampang, karena harus ambil keputusan yang begitu bulat, atau ambil keputusan begitu kuat. Karena kita mengikuti Kristus itu ibarat seperti bagaimana ya, bisa dikatakan ada yang bisa perlu ditinggalkan ya, betul. Perlu tidak sama seperti kerja di perkantoran dan segala macam. Karena keikut Tuhan itu harus sudah keputusan yang begitu kita sudah ambil dengan ikatan yang begitu erat. Jadi kalau misalnya kita berkata bahwa kalau kerja seperti kampus-kampus lain dan segala macam, mungkin kita bisa kerja itu dan itu, tapi tetap karena kalau ikut mengambil keputusan untuk melayani Tuhan adalah itu keputusan yang begitu panjang. Karena oleh sebab itu waktu itu atau kakak laki-laki namanya penginjil Ration yang berusaha kuatkan hati saya, dan ternyata pertama yang membuat hati saya hati saya terganggu itu adalah siapa yang bisa menyelamatkan orang tua kamu, dan siapa bisa selamatkan keluarga kamu. Disitulah saya ambil keputusan, ternyata yang bisa selamatkan orang tua saya dan keluarga saya
itu saya sendiri. Oleh sebab itu saya ambil keputusan dan sekolah di sana dan bertahan walaupun pekerjaan di sana yang begitu banyak, tetapi pekerjaan di sana begitu sulit, tetapi karena pekerjaan itu bagian dari membentuk karakter kita, untuk melatih kita bagaimana orang menjadi hamba Tuhan, harus bekerja baru makan. Jadi kita seorang hamba Tuhan harus bekerja, bukan pergi minta-minta di rumah orang. Oleh sebab itu saya ambil keputusan untuk sekolah dengan baik, dan akhirnya sekarang saya sudah tingkat akhir, dan saya akan tingkat akhir, dan keputusan atau komitmen saya akan menjadi penginjil, akan diutus di daerah saya yang tadi saya sudah sebut dari awal. Betul. Itu aja. Nah, saudara David ya, kesaksian saudara David sungguh mengagumkan ya. Bagaimana saudara David sebenarnya awalnya udah kuliah ya, udah mau kuliah, udah bayar, tapi karena harus memilih ya, harus memutuskan mau jadi hamba Tuhan atau mau tetap kejar cita-citanya. Jadi saudara David, apa pesan saudara David mungkin nanti kepada penonton yang akan menonton video ini, dan terutama kepada saudara-saudara kita yang di Papua? Apa kesan saudara David untuk mereka kira-kira? Kesan saya kepada saudara-saudara saya yang ada di sekitar di daerah Jawa sini atau di luar dari Jawa, misalnya seperti di Papua, dan kalau mengikuti Kristus itu hal yang bukan saya bisa dikatakan bahwa mengikuti Kristus itu adalah sangat bagus. Karena kenapa? Kita punya harapan ke depan, karena satu ketika kita misalnya kita mati dan kita akan kemana, begitu kita tidak tahu tujuan hidup kita. Dan karena semua manusia di dunia ini akan mati, tetapi kita akan kemana kita tidak tahu. Oleh sebab itu saya ingin membagikan ini kepada kita semua, bahwa mari kita bersama-sama untuk mencari kebenaran yang benar, mencari kebenaran yang sesuai Alkitabiah, dan mencari gereja yang benar sesuai Alkitabiah, dan kita mengikuti pengajaran yang diajarkan oleh Kristus, dan kita dapat diselamatkan dapat diselamatkan oleh Tuhan. Dan walaupun kita berada di dunia ini, kita mengikuti hal-hal yang seperti kerja di perkantoran dan segala macam, di aspek-aspek apa yang kita bekerja, tetapi kita tidak mengerti tujuan hidup kita. Apa yang kita miliki selama kita bekerja itu akan menjadi sia-sia bagi kita. Oleh sebab itu kita harus hidup dalam kebenaran atau hidup dalam Kristus, dan itu hal yang lebih bagus karena kita punya pengharapan yang indah, dan kita akan memiliki mahkota yang Tuhan sediakan bagi kita itu. Oleh sebab itu saya membagikan ini kepada kita semua, dan terutama saudara-saudara saya, keluarga saya, famili saya yang ada di daerah Mambramu. Dan saya bisa berkata bahwa jangan berpikir jadi hamba Tuhan itu tidak punya duit. Yang berpikir hamba Tuhan itu tidak akan mendapatkan pekerjaan. Hamba Tuhan itu banyak duit daripada orang yang kerja di kantor, orang jadi bupati, orang jadi gubernur. Karena upah kita tersimpan di surga. Karena upah kita ada tersimpan di surga. Amin, amin, betul. Oleh sebab itu saya mengundang kita, mari kita berjuang untuk melawan kebenaran ini, karena kebenaran hal lebih penting daripada harta yang kita miliki. Betul, amin, betul. Oleh sebab itu, saudaraku, saudara-saudara yang saya kasih dalam Kristus, mungkin ini yang saya bisa bagikan kepada kita semua. Oleh sebab itu Tuhan menyertai kita semua. Oke, terima kasih saudara David. Saudaraku yang saya kasih dalam nama Yesus Kristus, kesaksian saudara David seharusnya menggoncangkan kita bahwa mengikut Kristus adalah satu keputusan yang indah. Di dalam 1 Timotius 3 ayat 1 dikatakan bahwa pekerjaan yang paling indah dicatat oleh dalam Alkitab adalah pekerjaan melayani Tuhan. Bukan berarti pekerjaan menjadi dokter, tentara, polisi, dan segala macam tidak indah. Bukan. Tetapi yang paling indah yang Alkitab catatkan adalah menjadi hamba Tuhan. Saudaraku, kesaksian saudara David dan keputusan yang dia ambil adalah keputusan yang luar biasa. Saudara,
Sekarang yang menjadi pertanyaannya bagi kita, maukah saudara menjadi pelayan Tuhan seperti saudara David mengambil keputusan? Ya. Jadi saudaraku yang saya kasih dalam nama Yesus Kristus, kiranya kesaksian saudara David ini kita bisa renungkan kembali bahwa hidup kita ini adalah hidup yang hanya sementara. Hidup kita ini adalah seperti uap. Tuhan pernah berkata di dalam Alkitab bahwa untuk apa orang memiliki seluruh dunia tapi ia kehilangan nyawanya? Tidak ada. Ya. Seperti yang saudara David katakan bahwa hamba Tuhan itu bukan tidak ada duit karena masih disimpan di surga. Suatu saat nanti ketika kita masuk surga, kita akan mendapatkan seluruh kemuliaan, bahkan harta kita di atas di kerajaan surga. Iya. Saudara, maukah Anda merindukan hal itu? Kalau Anda mau merindukan hal itu, ambil keputusan menjadi seorang hamba Iya, Tuhan, amin. seperti saudara David. Saudaraku yang saya kasih dalam nama Yesus Kristus, kiranya kesaksian ini bisa memotivasi kita, bisa menjadi renungan tiap-tiap hari untuk kita, Iya. supaya kita kuat. Bahkan yang paling penting adalah keselamatan jiwa saudara, keluarga saudara, family, dan terutama orang-orang terdekat saudara. Saudaraku yang saya kasih dalam nama Yesus Kristus, akhir kata saya katakan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Maranatha.